idealnya tuh deh, baca itu minimal 20 menit sehari. Diibaratkan seperti itu, semakin sering kita membaca, daya tahan kita terhadap baca itu juga semakin kuat. Sekarang rata-rata baru baca 5 menit aja udah ngantuk gitu kan terkadang kan. Kayak baru 1-2 halaman, aduh ngantuk banget. Ini tidak cukup terlatih untuk bisa membaca satu buku full. Kata Cicero begini, satu ruangan tanpa buku adalah seperti tubuh tanpa jiwa. Oh, ini menunjukkan pentingnya buku. Di mana-mana kita harus mudah memperoleh buku, karena ini makanan bagi jiwa. Bahkan kalau ada ruangan, kita punya kamar kok tidak ada bukunya, itu seperti tubuh tanpa jiwa. Atau mungkin bisa kita tafsirkan, meskipun di kamar ada buku tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah dibuka, tidak pernah ditengok, nah itu seperti tubuh yang berjiwa tapi tidak hidup. Baik, jadi ini provokasi dari Cicero ya. Kalau bisa kita selalu dekat dengan buku, karena satu ruangan tanpa buku itu seperti tubuh tanpa jiwa. Atau seperti yang kedua ini, kalau engkau memiliki perpustakaan di tamanmu, berarti engkau sudah punya segalanya. Ini hanya orang-orang luar biasa yang tamannya ada perpustakaannya. Ya punya perpustakaan saja ini sudah luar biasa. Apalagi perpustakaan yang di taman. Ini kalau dalam pikirannya Cicero mesti kayak orang yang sudah hidup di surga. Di tamannya ada perpustakaannya. Ini mungkin semangat juga bagi kita untuk terus mengakrabi buku, karena kunci kualitas kita ada pada ilmu. Sumbernya ilmu yang paling otoritatif itu ya buku. Tidak mungkin kita jadi orang berilmu kalau kita malas membaca. Maka Cicero selanjutnya berkata, bacalah setiap kali waktu senggang, bacalah di setiap waktu, bacalah saat gembira, bacalah saat bekerja, bacalah saat seseorang masuk, bacalah saat seseorang keluar. Tugas pikiran yang terdidik itu hanya satu, yaitu membaca. Wah, kalau ini persis seperti perintahnya agama ya, kita disuruh iqra, bacalah. Baca apa saja. Setiap peristiwa adalah ilmu pengetahuan. Setiap fenomena adalah wawasan. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah atau tempat belajar. Setiap waktu adalah waktu belajar. Jadi kita ini apapun yang kita hadapi, hidupkan pikiran kita. Itu namanya membaca. Kita ingat-ingat, kita jadikan pelajaran untuk hidup kita selanjutnya. Itu namanya membaca. Apapun itu, tidak harus buku. Ya kalau hari ini buku itu kan fungsinya banyak digantikan oleh HP, oleh smartphone. Ya berarti boleh Pak, saya tidak punya taman yang ada perpustakaannya. Kamar saya juga tidak ada bukunya, tapi di HP saya buku apa saja ada. Ya alhamdulillah, asal dibaca loh ya. Yang penting kan bukan kok kuantitas bukunya, tapi aktivitasmu membaca itu loh nanti yang jadi kunci. Mengapa membaca itu penting? Nah ini di kata-kata selanjutnya dari Cicero. Karena aku kurang pengalaman, maka aku menambah dengan ketekunan atau kerajinan. Jadi ketekunan kita membaca, rajin kita membaca itu akan menutupi kekurangan pengalaman kita. Ya tadi sudah saya singgung sebentar betapa manusia itu pengalamannya sedikit, umurnya juga pendek, dia tidak ngerti segalanya. Nah, untuk menutupi itu, maka kita harus rajin dan tekun membaca.
Orang yang tekun membaca, orang yang rajin nambah wawasan, itu pengetahuannya bisa jauh lebih luas daripada orang yang mengandalkan pengalamannya langsung. Jadi bisa menutupi, Pak, saya itu. Ya orang lain bisa, Pak, piknik kemana-mana, belajar kemana-mana karena uangnya banyak. Lah kalau saya gimana? Ya membaca. Jadi tutupilah kekurangan pengalaman itu dengan ketekunan atau kerajinan. Disitulah kunci kemenanganmu.